Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Iya, kali ini kita berada di episode ke-17. Seperti biasa, obrolan ini bersifat tanya jawab di mana istri saya bertanya dan saya menjawab. Dan channel ini semoga bisa selalu hadir selama program belajar dan bekerja dari rumah. Pertanyaannya apa Ki? Atau apa yang kita mau bahas nih? Theater games. Oke. Theater games itu apa sih, Mas? Terus kaitannya sama improvisasi? Theater game itu adalah permainan teater gitu. Intinya adalah proses pembelajaran teater melalui sebuah permainan. Gitu. Dan kaitannya dengan improvisasi sudah tidak ada kaitan lagi sebetulnya karena memang teater game itu dikerjakan secara improvisasi. Jadi nggak ada pakai teks. Jadi teater game itu dikerjakan secara improvisasi. Kira-kira begitu. Oke. Terus yang dilatihkan dalam theater games itu apa? Terus apakah itu untuk aktor? Saya jawab yang kedua dulu ya. Iya. Theater games itu bisa untuk aktor dan bisa untuk non-aktor. Ini ada di bukunya Boal, Augusto Boal. Dia menuliskan game for actors and for non-actors. Jadi itu. Tetapi kalau kita lihat dari Cliff Barker, dia nulis buku tentang theater games itu khusus untuk aktor. Jadi bisa aktor, bisa non-aktor. Yang menarik itu Viola Spolin. Jadi dia nulis theater games pertama untuk aktor, lalu yang menarik berikutnya dia mengubah theater games itu menjadi theater game for the classroom, jadi untuk siswa. Kira-kira gitu. Terus apa yang diajarkan di situ itu pertama adalah bahwa theater games itu sebuah permainan yang di dalamnya mengandung satu permainan itu sendiri. Yang kedua, mental bermain-main atau aktivitas bermain-main. Yang ketiga itu ada kebebasan atau freedom. Lalu kemudian ada intuisi. Dan yang terakhir itu ada transformasi. Maksudnya begini. Permainan dan bermain-main berbeda. Permainan itu sesuatu yang ada aturannya. Jadi itu membuat peserta itu sportif. Terus kemudian bermain-main itu mengembangkan kompetensi sosial. Karena antara satu individu dengan yang lain itu saling bermain gitu, saling berhubungan. Terus kemudian yang freedom, dalam bermain-main itu ada kebebasan. Jadi dalam theater game itu harus ada kebebasan. Jadi misalnya permainan kucing dan tikus gitu. Jadi tikus itu dikasih kesempatan lari kemanapun, bebas gitu. Dan si tikus ini boleh nempel ke siapapun untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya begitu. Jadi ada bermain-main, kemudian ada aturan di dalamnya, terus ada kebebasan. Terus kemudian intuisi. Nah, yang menarik intuisi ini kan tidak bisa diajarkan. Intuisi kan tumbuh berkembang dalam sebuah pengalaman. Nah, ketika orang bermain-main, satu orang dengan orang lain, saling bekerja bersama-sama, itu akan muncul intuisinya, di mana di situ egosentrisnya mulai bisa dikikis, kira-kira begitu. Lalu ada proses transformasi, di mana setelah permainan dikerjakan, itu muncullah kesadaran. Dan itu membuat itu diinternalisasi, lalu membuat si peserta itu bisa bertransformasi, mengubah perilakunya, kira-kira begitu. Itu yang diajarkan. Lalu apa saja jenis gamenya? Gitu. Nah, secara mendasar itu ada movement, kemudian ada dramatic element atau elemen dramatik, lalu ada persepsi dan ekspresi, jenis-jenis gamenya ya. Lalu kemudian ada teamwork, lalu kemudian ada kreativitas. Kira-kira begitu yang diajarkan. Movement itu banyak ya, misalnya energi, bergerak untuk energi, lalu kemudian ritmik, bergerak secara ritmik dan musikal. Lalu kemudian peserta itu dalam game-game movement itu juga disyaratkan atau diharapkan bisa menyadari tubuhnya, muncul kesadaran akan tubuhnya. Terus kalau dramatic element yang banyak yang diajarkan di situ, misalnya karakter, dialog, terus kemudian plot, setting, bisa gitu. Teamwork itu bisa macam-macam juga dalam teamwork itu. Misalnya kalau yang saya kerjakan itu misalnya membangun cerita bersama-sama, misalnya gitu teamwork. Terus
kreativitas itu bisa dalam bentuk pantomim, dramatisasi, atau teater improvisasi gitu. Jadi kira-kira begitu yang diajarkan. Oke, terus prinsip pokoknya? Kalau prinsip pokok dalam teater game itu, ini saya ambil dari Spolin ya. Jadi hampir semua tadi Spolin, karena memang yang banyak saya pelajari Spolin. Itu hanya ada 3 prinsip pokoknya itu. Tapi ini sulit juga. Yang pertama fokus. Yang kedua side coaching. Yang ketiga evaluation. Fokus itu tujuan. Jadi setiap permainan itu memiliki tujuannya dan tidak boleh lepas dari tujuan itu. Jadi oleh karena itu harus terencana dengan baik. Tidak boleh sembarangan gitu. Yang kedua side coaching. Itu adalah pengarahan dari samping. Jadi ketika permainan berlangsung, itu pelatih harus memberikan arahan dari samping. Jadi agar permainan itu berjalan dengan baik sesuai jalurnya gitu. Nah, pengarahan dari samping menjadi penting karena itu bisa menjadi penyemangat para peserta. Menjadi mereka nggak kendur gitu kira-kira begitu dan tidak lepas dari tujuannya. Lalu yang ketiga evaluasi. Evaluasi itu bukan menghakimi ya. Kalau seperti dalam pelatihan teater saya dulu tuh sok-sok sutradaranya kan galak gitu. Kamu nggak begini, itu salah. Masa sebagai camat begini? Ini enggak. Evaluasi itu lebih pada refleksi. Refleksi apa yang didapatkan peserta dari permainan tersebut. Lalu kemudian apa yang dirasa kurang, apa yang dirasa lebih, terus apa perubahan dalam diri peserta itu terhadap permainan tersebut. Kira-kira begitu. Jadi lebih ke situ. Itu prinsip pokoknya hanya 3 itu. Oke, terus kekurangan dan kelebihan teater games itu apa? Nah, kalau kelebihannya banyak, tapi nanti kita bicarakan ya. Sekarang kita ngomong kekurangannya dulu. Kekurangannya adalah kesadaran pelatih atas 3 prinsip tadi, lalu kemudian kesadaran pelatih atas kandungan dalam teater game tadi, di mana di dalamnya harus ada permainan, aktivitas bermain, kebebasan, intuisi, dan transformasi. Ini tidak boleh lepas di dalam teater game. Jadi harus ada ini, tidak boleh tidak, dan harus dipahami serta disadari oleh pelatih. Kemudian 3 prinsip ini juga harus dipahami oleh pelatih agar game itu bisa berjalan dengan baik. Nah, umumnya banyak pelatih yang saya temui itu hanya mengkoleksi game, lalu kemudian menerapkan game itu kepada siswanya tanpa dibarengi dengan pemahaman atas ketiga prinsip dan 5 hal tadi dalam teater games. Itu kekurangannya di situ. Kalau kelebihan game itu banyak sekali. Pertama, yang paling mendasar adalah siswa atau peserta itu tanpa sadar telah belajar aspek-aspek teater. Kalau di pelajaran teater umumnya kan olah tubuh khusus olah tubuh. Jadi dia belajar olah tubuh. Olah vokal khusus olah vokal. Dia belajar olah vokal. Konsentrasi khusus konsentrasi. Di game semuanya bisa mix. Jadi peserta atau siswa itu bermain-main, wah senang sekali. Tanpa disadari dia sudah belajar olah tubuh, olah vokal, konsentrasi, teamwork, kreativitas gitu kira-kira. Itu keuntungannya di situ. Dan kalau cara bermainnya kan baik, cara mengkomposisi permainannya baik, mulai dari permainan pertama sampai terakhir baik, itu kesadaran itu tidak perlu kita minta, akan muncul dengan sendirinya. Termasuk intuisi tadi, terus cara menghormati teman, karena kalau saling bermain setiap saat secara intim dan rutin itu kan akan tahu, oh si A itu begini, si B begini, sehingga seseorang itu bisa menempatkan dirinya. Kira-kira begitu. Oke. Terus terakhir Mas, ya. Apakah teater games itu bisa diterapkan di sekolah? Oh, sangat bisa. Kalau kita mengacu pada Spolin itu tidak memaksakan teater games untuk berdiri sendiri sebagai sebuah pelajaran. Jadi dia bilang teater games itu bisa sebagai suplemen. Jadi tidak mengganggu kurikulum. Misalnya di dalam K13. Seperti yang kita bicarakan di sekolah umum kemarin kan. Misalnya ada fragmen, pantomim, teater daerah, modern, kontemporer, itu bisa menggunakan teater game sebagai suplemennya. Jadi tidak mengganggu kurikulum yang ada gitu. Jadi lebih pada metode-metode sampingan yang bisa mendukung tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira begitu. Jadi suplemen ini sangat penting. Misalnya pantomim. Di teater game sendiri ada game-game tentang pantomim. Jadi kalau game tentang pantomim dimasukkan dalam kurikulum pantomim kan menjadi tepat.
Mhm. Terus pembuatan naskah, misalnya kan di K13 banyak, setiap kompetensi dasar kan selalu ada membuat naskahnya. Nah itu kan ada dramatisasi di situ, ada elemen dramatik yang diajarkan, misalnya setting, plot, dialog dan sebagainya, karakterisasi dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan games. Mhm. Tetapi juga kalau mau dibuat berdiri sendiri, theater game juga bisa. Karena theater game juga memiliki kreativitas dalam bentuk produksi seperti dramatisasi tadi, pantomim dan juga teater improvisasi. Kira-kira begitu. Mhm. Itu pentingnya kalau di untuk pendidikan. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan antara istri saya dan saya tentang theater games. Semoga kita bisa bertemu dalam channel berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa tetap terus berkarya dan berdoa. Terima kasih.